Udah. Permisi Bu. Silakan. Dari mana? Habis dari kelas. Pada kelas. Habis itu. Siapa? Saya Yesi. Buat dari kemarin. Oh, Pak Yesi. Jadi, Mbaknya pertama kali konseling apa? Baru pertama kali. Pertama kali. Baik, karena Mbaknya baru pertama kali, jadi di sini saya akan menjelaskan sesi konseling dulu. Pertama di sini itu ada namanya asas. Jadi asas itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbaknya membahas cerita, karena ntar ceritanya yang akan mengetahui hanya saya dan Mbak Yesi, sampai kemana-mana. Terus sesi konseling ini ya ada waktunya ya, selama 20 menit. Terus di sini saya akan memakai teknik apa ini, asosiasi bebas. Saya Mbak Yesi diperkenalkan untuk bercerita, menceritakan apa yang ada di pikiran Mbak saat ini, yang tidak akan dibatasi, jadi bebas menceritakan gitu. Ini bisa dimulai. Jadi saya kayaknya punya masalah, kayak saya susah berteman lebih dekat sama orang lain. Karena sebelumnya saya kayak takut berteman sama orang karena takut buat mereka sakit hati atas apa yang saya lakukan. Kayak kemarin saya pernah punya teman waktu SD bernama Sibuk, cuman kayaknya saya takut berteman dimulai dari situ, karena waktu SD itu saya punya teman. Awalnya itu kami ada bertiga, cuman waktu seingat saya itu yang satu lagi ini kayak dia absen, terus dia temenan sama orang lain. Nah, ini kami sisa tinggal 2. Nah, dia ini awalnya saya masih senang ya main sama dia. Kadang saya pergi ke rumahnya buat main, sekolah juga kami main. Tapi lama-lama kayak kalau dia pergi, saya juga harus ikut pergi. Kalau dia pengen misalnya ke kamar mandi, saya juga harus ikut. Jadi kayak lama-lama saya kayak kenapa saya harus ngikutin dia, sedangkan misal kayak dia harus jalan sebentar ke keluar kelas contohnya, saya harus ikut. Kenapa saya harus ikut, padahal kalau jalan ke luar kelas kan cuma sebentar, ngapain saya harus ikut, kayak buat apa gitu. Nah, akhirnya lama-lama saya kurang nyaman ya Bu. Tapi pada awalnya saya itu nggak tahu yang buat saya nggak nyaman sama dia itu apa. Namun ada teman saya yang lain yang nggak dekat, bukan teman dekat, cuman kayak teman sekelas gitu aja. Nah, dia bilang dia kayak nyadarin saya apa yang buat saya nggak nyaman sama teman saya yang si A ini. Terus teman saya yang nyadarin saya ini si B ini kayak bilang, kamu ngapain temenan sama dia, masa kemana-mana harus selalu bareng.
dia kayak ngatur-ngatur kamu, dia bilang gitu. Awalnya saya kurang setuju sih Bu, atas perkataan teman saya si B ini, karena saya memang suka berteman sama teman saya yang si A, cuman memang cara dia yang harus selalu bersama itu membuat saya kurang nyaman. Nah si B ini kayak mempengaruhi saya, lalu ngapain berteman, teman nggak harusnya gitu, kamu gitu. Akhirnya saya, tapi waktu teman si B ini ngomong begitu, tiba-tiba teman A saya datang, nah langsung gandeng tangan saya. Nah akhirnya saya berpikir, oh iya kayaknya ini yang buat saya nggak nyaman. Akhirnya saya maksa si A ini buat ngelepasin gandengannya. Aku ngomong kayak agak nggak kasar sih, kayak aku mau lepasin, jangan pegang-pegang lagi. Nah terus si A ini selalu pengen megang. Akhirnya si B bertindak karena saya nolak kan. Sebenarnya si B ini baik sih Bu, dari saya, tapi cuma caranya aja yang kurang benar. Dia kayak memaksa lepasin genggaman tangan si A dari saya. Akhirnya si A nangis. Jadi mulai saya itu kayak saya takut kalau teman saya kalau ada yang berteman kepada saya itu jadi ngerasa sakit hati kalau saya melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan. Saya takut teman-teman saya yang lain juga sakit hati sama saya. Lalu kan Mbak Yesi bilang kayak takut berteman atau bersosialisasi. Apakah sampai sekarang Mbak Yesi masih merasakan hal tersebut? Terkadang sih Bu, karena sekarang ini saya udah punya teman, cuman saya belum berani anggap dia teman dekat. Saya belum berani terbuka karena saya sebenarnya masih kurang nyaman sama teman saya yang mulai saya anggap teman dekat. Mungkin karena dia juga, saya takut buat dia nggak nyaman kalau saya melakukan hal-hal yang nggak pernah dia lihat sebelumnya. Saya takut dia kurang nyaman jadi ngejauhin saya. Ya mending saya berteman sama semua orang, tapi jangan sampai dekat gitu Bu. Mbak Yesi masih takut kalau harus berteman yang sampai dekat gitu ya. Iya. Boleh diceritakan lebih lanjut tentang baiknya, lalu alasan apa Mbak Yesi itu masih mau berteman sama temennya yang tadi itu, yang si A itu? Kalau sekarang ya, dia waktu saya nyeritain kejadian itu waktu kan kelas 2. Tapi waktu itu waktu masuk ke semester 2 itu dia udah pindah, jadi kami nggak ketemu lagi. Saya sekarang juga nggak tahu kabarnya. Jadi Mbak dia ini sama temennya si A ini udah lost kontak lama ya? Terus kalau bisa suatu saat gitu, Mbak Yesi diberi kesempatan ketemu lagi sama temennya yang si A, apa yang Mbak Yesi lakukan? Yang pasti saya pasti nanyain kabar, terus mungkin saya harus memberanikan diri ya buat
buat minta maaf. Saya juga nggak tahu apa dia masih ingat apa enggak apa yang udah pernah saya lakukan. Cuman saya cuma pengen minta maaf, meskipun dia nggak tahu apa yang, meskipun dia nggak ingat, saya cuma pengen minta maaf. Nggak harus ngejelasin apa yang harus buat saya minta maaf. Karena sampai sekarang saya selalu kepikiran Bu, meskipun kejadian ini udah lama, tapi saya masih kepikiran. Akhirnya kadang kadang waktu sebelum tidur saya selalu berpikir apakah dia baik-baik aja, kalau saya pernah ngelakuin hal itu, apakah itu mempengaruhi cara dia berteman sama orang lain. Saya cuma takut itu sih, karena saya aja yang enggak, waktu itu cuma buat dia nangis aja, kepikiran sampai saat ini. Saya takut dia juga kepikiran kalau punya teman itu buat dia nangis gitu. Tindakan apa yang atau upaya apa yang Mbak Yesi lakukan untuk bisa apa ya, nggak merasakan takut lagi untuk memiliki teman dekat atau bisa bersosialisasi lagi dengan orang gitu. Sampai saat ini saya masih takut ya Bu, berteman. Bukannya takut berteman kayak saya takutnya cuma berteman kalau udah dekat, kalau kami cuma berdua gitu. Kalau berdua kan kayak harus ngelakuin bareng-bareng. Nah kadang saya itu kurang nyaman kalau selalu bersama. Kayak ngapain saya harus ikut sama apa yang kamu lakukan, apa kegiatanmu, ngapain gitu, kalau memang cuma nemenin. Kadang saya punya teman yang sekarang itu Bu, sering ayo ke sana gitu, selalu ngajak-ngajak. Saya sih pengen sih Bu ya, cuman kalau selalu terus diajak kayak juga lama-lama malas. Kadang cuma ke kamar. Waktu itu kami masih sekolah sih, pernah sekelas. Dia kayak ngajak kemana-mana itu harus selalu cuma kayak teman SD lah Bu, cuma kita teman ke depan kelas juga harus bareng. Nah ngapain, cuma cuma ke depan kelas doang, ngapain harus ditemanin? Jangan kayak anak kecil, aku ngerasa kayak gitu. Sedangkan anak manja aja bukan sampai segitu harus ditemaninnya. Jadi mungkin saya cuma kurang nyaman sama teman yang seperti itu, yang harus selalu bersama. Mungkin kalau cerita-cerita atau apa saya masih bisa paham lah, saya masih bisa merasa nyaman. Tapi kalau sampai harus selalu bersama ke tempat-tempat dekat, cuma beberapa langkah doang harus selalu bareng, aku kurang nyaman sih. Kalau misal teman Mbak yang sekarang seperti itu, yang ada di pikiran Mbak, menurut Mbak kenapa teman Mbak melakukan hal itu? Apa dia punya trauma atau emang dari kecil dia itu takut untuk sendirian, apa sendirian, atau emang dasarnya dia emang kayak pengen aja gitu bareng. Saya kurang tahu ya, karena dia pengen, menurut saya sih pengen bareng-bareng terus. Cuman kalau dipikir kalau selalu bareng terus agak aneh juga.
karena kalau dia punya teman yang lain, saya selalu kayak ditinggal kalau dia punya teman baru, terus pasti baru teman baru yang dia. Jadi kan saya merasa aneh, masa harus apa, saya kayak ngerasa jadi pengganti gitu loh. Waktu nggak ada temannya dia harus selalu bareng saya, waktu dia punya teman baru kayak dia kayak pamer kalau dia punya teman baru dan pengen saya lihat kalau dia punya teman baru dan kayak cari perhatian gitu. Paham yang nggak rasakan. Jadi kayak di situ Mbak merasakan apa ya, apa dia teman Mbak ini ada cuma saat butuh ke Mbak saja ya. Kalau kalau sedang nggak butuh nggak pernah gitu ke Mbak. Jadi Mbak sedikit merasakan dimanfaatkan gitu ya. Iya, kadang waktu kami ada ikut kegiatan lagi, nah dia kan kurang apa ya, kami kayak ada masalah sama kegiatan ini, kami ada kurang tahu, tapi kayak dia kan yang paling kurang paham kan dia yang berbicara, tapi dia kayak nyuruh saya coba tanya yang tahu gitu, selalu nyuruh saya. Jadi lama-lama saya kayak kenapa nggak kamu aja yang nanya, saya selalu gitu, atau enggak saya bilang kamu aja yang nanya. Akhir-akhir ini saya udah mulai tegas sama dia Bu, yang awal-awalnya saya kayak iya, sekarang lama-lama saya udah mulai belajar nolak. Kalau Mbak melakukan itu, respon teman Mbak itu gimana? Apakah dia marah, Gak marah sih, cuman kayak kalau di chatannya misalnya saya sering nolak di chat gitu, dia kayak responnya jadi singkat gitu. Dan saya tahu kalau dia itu kayak marah, cuman saya abai aja. Kalau lama-lama dia jadi gitu kan yang gak nyaman jadi saya ya. lalu hal apa yang Mbak itu masih mau berteman dengan teman Mbak yang sekarang? Dia sebenarnya baik sih Bu. Kadang perhatian kok, cuman saya kurang nyaman sama dia, sedikit kayak kurang tahu berteman, karena saya lihat juga waktu dia bareng temannya, dia punya teman lama juga. Waktu dia bareng teman lama ini kayak teman lamanya ini juga sering dia permintaan temannya ini, teman saya ini. Jadi kayak temannya ini nurut, mungkin dia terbiasa karena dia juga anak musuh, jadi mungkin agak dimanja. Nah, disatuin sama saya kan, saya anak sulung, jadi kayak agak gimana, padahal sama adik-adik saya juga nggak terlalu ngeyayain, kadang saya juga marah sama adik saya. Jadi mungkin saya harus mulai gitu ke dia biar dia tahu cara berteman, nggak semua apa yang dia mau itu harus diturutin gitu. Nasihatin seperti itu, apakah udah ada perubahan yang terjadi dengan teman Mbak itu, apa dia masih seperti itu? Sudah ada sih, waktu kami ada kegiatan juga, terus dia
agak bingung ini gimana. Saya kan udah kasih info kalau sebenarnya kegiatan ini udah ditutup, terus dia kayak nggak percaya kan Bu, terus dia kayak nyuruh buat nanya. Ya aku bilang ya kamu nanya aja. Dia udah mulai langsung nanya, tapi sebelumnya kayak kamu aja yang nanya. Dia bilang, aku bilang gitu kan, tapi dia kayak bohong. Kalau kalau aku nggak bisa nanya, ada gini 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 dulu seperti itu. Sekarang udah enggak sih. dengan teman main, apakah Anda punya ketakutan lain selain takut kayak bersosialisasi dengan orang lain selain kayak dengan teman gitu? Ada sih Bu, cuman kalau kalau memang lingkup sosial itu kayak dalam satu kelas misalnya mereka udah saling kenal, terus saya masuk, saya kurang suka karena yang lain udah kenal, saya kurang kenal, jadi harus mulai dari awal. Kalau kalau misalnya di kelas itu semua emang gak tahu sama sekali, saya masuk saya nyaman-nyaman aja sih Bu, karena semua juga mulai pada tahap pada tahap awal beradaptasi, nggak kayak udah kenal lama tapi saya harus masuk di situ. Tersebut apakah berpengaruh ke kegiatan-kegiatan Mbak yang lain gitu? Enggak sih, cuma kadang jadi bad mood aja, jadi kadang kesal kalau kalau ada teman yang buat kurang nyaman atas tindakannya itu, kurang agak kadang kesal waktu mau ngerjain sesuatu, waktu kita ngerjain tugas terus tiba-tiba dia ngecek itu. Kadang saya kesal, jadi males buat tugas itu, tapi kayak sebentar lagi saya udah biasa aja sih Bu. Ini Mbaknya akan bilang kesal gitu punya teman seperti itu, tapi Mbaknya mau nggak kayak kan suatu waktu kita emang pasti kayak gitu seorang gitu ya, kayak yang lebih dekat gitu, nggak mau kayak punya teman teman yang lebih dekat gitu, mungkin bisa kayak suatu waktu orang pasti gitu gitu. Pengen sih Bu, saya sering kepikiran juga kalau saya pengen punya teman yang bisa tempat curhat. Cuman kadang saya dapatnya teman itu yang mereka itu yang butuh teman curhat, jadi saya kayak tempat curhatan mereka, bukan saya yang curhat. Gak apa-apa sih Bu, cuma kadang saya kurang nyaman sama teman juga karena pengen punya teman dekat. Saya takut kalau saya curhat itu mereka bakal menceritakan kemana-mana gitu, kayak nggak secara langsung sih mereka nyertain, mungkin waktu ngumpul kerja kelompok kan kadang kayak dia nyeletuk kamu kan gini gitu. Jadi saya kurang nyamannya kayak gitu, jadi saya jarang curhatan sama teman.
kalaupun curhat paling kalau emang teman saya pernah ngalamin gitu baru saya cerita saya juga pernah ngalamin gitu baru saya bahan cerita. Tapi kalau teman saya belum pernah ngalamin yang seperti yang saya alami saya nggak bakalan cerita. Gimana rasanya Desi sekarang? Udah lebih lega sih Bu, karena sebelumnya saya pendam-pendam ini udah belum pernah saya nyeritain ke siapa baru kali ini jadi udah lega. Terus Mbak Desi apakah mau bercerita lagi atau ada hal lain yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Saya nangkap dari sini takut ketika harus memiliki teman dekat gitu, karena kayak punya trauma di masa lalu hal itu berpengaruh sampai sekarang gitu. Ya saya paham memiliki teman dekat itu susah, apalagi kalau misalnya yang udah dekat terus ya harus selalu kemana-mana harus bareng gini, karena kan kita juga pasti sama teman kita memiliki kesibukan yang berbeda-beda dan disempatkan lagi karena sisi yang udah besar kas seperti itu. Dan apabila Desi mau partisipasi lagi bisa menghubungi saya, nanti kita jadwalkan lagi. Terima kasih. Saya permisi ya. Iya.